Firman Tuhan diambil dari Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Dengarlah firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Saudari Yolanda yang telah membacakan firman Tuhan yang akan kita sama-sama renungkan hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan di dalam firman hari ini. Bapa, satu kisah yang mungkin tidak akan mudah kami mengerti, tapi kami percaya ini tetap adalah kebenaran yang Kau nyatakan kepada kami. Ini adalah isi hati-Mu bagi setiap umat-umat-Mu kepada setiap kami. Dan Bapa, kami berdoa agar firman-Mu hari ini dapat kembali menyatakan kebenaran yang akan memperingatkan hati kami, terutama akan keberdosaan setiap hati kami, dan membawa kami kembali kepada pengharapan kami satu-satunya, yaitu Kristus yang telah memberikan hidupnya bagi setiap daripada kami. Berbicara Tuhan melalui firman hari ini, dan kami berdoa agar Tuhan juga memimpin kami, Roh Kudus membukakan hati kami agar kami dapat mengerti setiap keindahan dan setiap kebenaran yang akan Kau sampaikan ke dalam hati kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kisah yang aneh baru kita baca di Lukas 16, 19 sampai 31. Saudara, saya percaya kisah ini adalah satu perumpamaan. Ya, banyak penafsir berkata kisah ini adalah perumpamaan, saudara. Kenapa? Karena kisah ini, saudara, tidak berdiri sendiri. Kisah ini harus kita pahami di dalam keseluruhan Lukas pasal 16. Dan memang banyak hal-hal yang kita tidak dapat gambarkan di dalam kisah ini, karena ada hal-hal yang berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Apakah nanti surga dan neraka seperti itu? Ada jurang yang besar, sungai yang besar, ada jembatan atau enggak di sana? Saudara, perumpamaan ini tidak menjelaskan itu secara detail kepada kita, tetapi karena natur dari perikop ini adalah perumpamaan, artinya ada satu penggambaran, satu pesan khusus yang sebenarnya Yesus ingin sampaikan kepada kita. Pesan apakah itu? Nah saudara, tadi saya sudah bilang ini adalah bagian dari satu perikop panjang, sebenarnya bagian dari satu khotbah panjangnya Yesus yang dicatat di Lukas 16, dan kita sudah bahas saudara dalam 2 minggu terakhir di khotbah kita bahwa Lukas 16 ini berbicara tentang satu hal yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu tentang uang, saudara. Yesus berfirman, saudara, kepada murid-muridnya di sini sebenarnya, agar setiap kita, murid-murid Tuhan itu dapat mengelola uang dengan cerdik dan bijak untuk kerajaan Allah. Dan ini disampaikan saudara di ayat 1-9 dari Lukas pasal 16 ini melalui perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Dan
Kenapa Tuhan mau menyampaikan ini saudara? Karena saudara, kesetiaan kita mengelola uang, bagaimana kita memandang uang, itu merupakan suatu ujian kesetiaan yang menyatakan kesetiaan hati kita. Seperti yang Yesus katakan, kalau kita mundur sebelum ini ke pasal 16 ayat 13. Dikatakan di situ ada satu kesimpulan bahwa kita tidak dapat mengabdi pada dua Tuhan. Kita nggak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon atau uang. Kenapa begitu? Karena kalau kita mengabdi pada dua Tuhan, kita akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Jadi dengan kata lain saudara, Yesus itu berkata kalau kita mau lihat apakah seseorang itu setia kepada Tuhan atau tidak, gimana hatinya kepada Tuhan, lihatlah bagaimana orang itu mengelola uangnya. Kalau ia memakai uang hanya untuk kepentingan dan kenyamanan diri dia sendiri di atas pekerjaan Tuhan, atau dia memakai uang hanya untuk kepentingan sendiri daripada untuk menolong sesama, maka mungkin hati orang itu belum sepenuhnya mengabdi tunduk kepada Tuhan. Atau dia malah menjadikan uang sebagai tuan atas kehidupannya. Dan setelah itu saudara, di 14-18, khotbah yang minggu lalu sudah saya bahas bersama-sama, kita bahas bersama-sama. Di situ Yesus terlihat seolah mengganti fokusnya daripada uang ke hukum Taurat. Sebetulnya saudara, ini masih ada kaitannya dengan fokus uang. Tema besarnya masih tentang uang, meskipun utamanya di situ Yesus berbicara tentang hukum Taurat. Kenapa saudara? Karena pernyataan agar kita mengelola uang untuk pekerjaan Tuhan adalah perintah yang Tuhan tulis di dalam hukum Taurat. Seperti aturan yang tadi kita baca bersama-sama di dalam ayat panggilan ibadah kita di Imamat 25. Itu hanya salah satu saja saudara dari ada lagi berbagai bagian di dalam hukum Taurat, dalam kitab Keluaran sampai Ulangan terutama, yang tetap mengatur tentang bagaimana seseorang memakai uang. Sehingga saudara, kalau seseorang itu tidak memandang atau mengelola uangnya dengan benar sesuai dengan perintah Tuhan, orang itu sudah melanggar Taurat Tuhan. Dan ini akan semakin membuktikan saudara, karena ia tidak hanya terlihat tidak memakai uangnya dengan benar, tetapi ini membuktikan kalau hatinya itu semakin tidak taat kepada Tuhan, karena ia telah melanggar hukum Taurat. Dan kita tahu semuanya pelanggaran terhadap Taurat Tuhan akan mendatangkan konsekuensi, yaitu murka Allah yang akan manusia terima secara penuh saat nanti penghakiman Tuhan datang dan membawa kematian kekal bagi mereka yang telah melanggar perintah Tuhan. Dan inilah mengapa melalui perumpamaan orang kaya dan Lazarus di Lukas 16 ayat 19-31 yang tadi kita sudah baca bersama-sama, Yesus ingin memperingatkan kepada kita semuanya, terutama pada masa itu kepada pertama orang-orang Farisi, murid-muridnya juga, akan bahayanya kalau kita terus menuhankan uang, melanggar hukum Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena ada konsekuensi yang sepadan yang akan kita tanggung, yang akan kita lihat di dalam perumpamaan ini nantinya. Dan lebih besarnya lagi saudara, ini konsekuensinya adalah konsekuensi yang sangat mengerikan. Tetapi di waktu yang sama, Tuhan juga memberikan pengharapan bagi kita semuanya. Bagaimana supaya hati kita dapat kembali benar dalam kita melihat uang, dan terutama dalam kita melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Ada 3 pesan yang saya ingin sampaikan melalui perumpamaan hari ini saudara, dalam khotbah hari ini. 3 pesan ini adalah yang pertama, konsekuensi atas dosa. Kedua, kesempatan untuk bertobat. Ketiga, jalan agar kita kembali benar. Memang saudara, tema besarnya di sini adalah berbicara tentang uang, tetapi dalam 3 poin ini kita tidak hanya akan berfokus tentang masalah uang saja, tetapi masalah dosa secara keseluruhan saudara. Ya, jadi kita akan menyimak ketiga poin ini dan kita masuk ke poin yang pertama, konsekuensi atas dosa. Mari kita lihat perumpamaan ini lebih detail lagi. Ada 2 orang dalam perumpamaan ini saudara, di mana 2 orang ini memiliki kehidupan yang sangat bertolak belakang. Ayat 19 menyebutkan, memperkenalkan kedua tokoh ini. Dikatakan ada orang kaya yang selalu berjubah ungu dan setiap hari dikatakan ia bersukaria dalam kemewahan. Orang ini saudara kalau ada di zaman sekarang ini bisa dikatakan seperti seorang bilioner, top 1%, crazy rich kalau misalnya kata-kata kita zaman sekarang. Nah saudara, dari mana saya bisa tahu orang ini sangatlah kaya sekali saudara? Dikatakan di situ dia berjubah ungu. Nah saudara, warna ungu pada saat itu adalah warna yang identik kepada kemewahan. Karena saudara pada masa itu tidak mudah untuk menghasilkan warna ungu. Dikatakan kalau mau kita menghasilkan kain warna ungu, itu haruslah kita mengambil warna ungu itu dari kerang-kerang di lautan. Dicampurkan juga dengan bunga-bunga.
Dan kita tahu perpaduan warna ungu adalah perpaduan warna yang kompleks. Sehingga saudara, jubah warna ungu ini hanya bisa dimiliki atau dibeli oleh orang-orang yang kaya. Karena mahal saudara dan langka untuk mendapatkan jubah ungu itu. Dan orang ini dikatakan berjubah ungu. Dikatakan juga dia hidup dalam kemewahan saudara. Makanannya berlimpah sampai-sampai dikatakan ada makanan yang jatuh dari meja di mana remah-remah makanannya, sisa-sisa makanan itu masih bisa dimakan oleh orang lain. Dia juga dikatakan tinggal di rumah dengan pintu atau pagar yang besar. Saudara, rumah pada zaman itu nggak kayak sekarang punya pagar, tapi pada zaman itu rumah yang memiliki pintu atau pagar itu biasanya rumah yang gede banget. Rumah orang kaya saudara. Dan orang kaya ini jelas dikatakan mampu menghidupi lifestyle mewah seperti ini. Karena kenapa? Ia sangat kaya. Sekarang kita bisa bilang orang ini mungkin uangnya itu nggak berseri. Tetapi ada karakter kedua di dalam perumpamaan ini saudara, yang bernama Lazarus. Profilnya kita bisa lihat di ayat 20-21, di mana Lazarus ini digambarkan sangat bertolak belakang dengan si orang kaya. Dikatakan kalau orang kaya itu berkelimpahan uang, Lazarus ini dikatakan sebagai seorang pengemis, yang notabene adalah orang yang tidak punya uang. Kalau orang kaya itu dikatakan berjubah ungu, Lazarus tubuhnya dipenuhi oleh borok. Kalau orang kaya itu dikatakan dikenyangkan oleh makanan yang berlimpah, disenangkan oleh kemewahannya, Lazarus dikatakan dikenyangkan oleh sisa-sisa makanan yang sebetulnya adalah sampah. Dan ia disenangkan oleh anjing-anjing yang menjilat boroknya, dan itu untuk mengurangi rasa sakit. Karena borok itu sakit banget di badannya, jadi ada jilatan anjing, ada ludah dari anjing, itu bisa mengurangi rasa sakit ya saudara. Dan saudara, pada masa itu keberadaan anjing itu nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kita lihat anjing itu binatang yang gemes, tapi pada masa itu saudara, anjing itu dipandang sebagai binatang yang haram dan hina. Kastanya, statusnya rendah sekali saudara di masyarakat. Tetapi Lazarus malah dihiburkan oleh anjing yang rendah ini saudara. Dan ini membuat Lazarus itu dipandang lebih rendah dan lebih hina daripada seekor anjing saudara. Ini yang terjadi. Dua tokoh bertolak belakang kehidupannya, sangat bertolak. Satu kaya sekali, satu miskin sekali. Tapi lihat apa yang terjadi di ayat 22-23. Dikatakan saudara, Lazarus dan orang kaya ini dua-duanya mati. Dan Yesus melanjutkan perumpamaan ini, babaknya berubah dari setting di dunia menjadi setting setelah mereka kematian. Yang kita tahu ini adalah di surga dan di neraka. Tetapi kalau kita lihat saudara, kondisi orang kaya dan Lazarus ini jadi kebalik. Kalau di dunia, Lazarus tidak mendapatkan kehidupan yang layak sebagai seorang manusia. Di ayat 23 dikatakan dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan siapa? Abraham saudara. Abraham, kita tahu dia adalah tokoh di perjanjian lama yang punya peranan penting. Dia adalah sosok yang Tuhan pilih untuk membawa janji anugerah Tuhan bagi dunia ini. Dan Abraham adalah sosok yang sangat dihormati terutama di dalam sejarah bangsa Israel. Dan Lazarus dikatakan orang yang terhina, bahkan lebih hina daripada anjing selama hidupnya. Dia duduk di pangkuan Abraham saudara. Artinya apa di sini? Lazarus mendapatkan kehormatan tertinggi. Dia mendapatkan keintiman karena dia bisa dekat sekali dengan Abraham. Orang yang tadinya sangat tidak layak ini, dia sangat dihormati waktu dia setelah dia meninggal dan dia masuk ke surga. Dan apa yang terjadi kepada orang kaya? Dikatakan dia 23 dikatakan apa saudara? Orang kaya ini akhirnya menderita sengsara di alam maut. Alam maut kita mungkin bisa kenalnya dengan istilah neraka saat ini, atau dalam Alkitab seringkali dikatakan istilahnya Sheol atau Hades, neraka saudara. Bahkan kata sengsara di dalam bahasa aslinya saudara, yang dipakai di sini nggak cuma menunjukkan sengsara yang dia alami secara fisik, tetapi lebih dalam lagi ini kata yang dipakai untuk menggambarkan sengsara secara emosi dan secara jiwanya saudara. Saudara, saya ingin sampaikan kepada kita seperti apa sih sengsara yang dialami oleh orang kaya di neraka ini saudara. Saudara, kalau firman Tuhan itu berkata di surga itu nantinya nggak akan lagi ada sengsara. Tetapi saudara, yang dialami oleh orang kaya di neraka ini adalah sengsara selama-lamanya. Kalau di surga dikatakan ada hidup yang kekal, tidak akan ada lagi sengsara selama-lamanya. Tetapi sebaliknya kalau di neraka itu ada sengsara selama-lamanya. Kenapa begitu saudara? Karena nanti di surga
Dikatakan umat-umat Tuhan itu akan mengalami hadirat Tuhan secara penuh. Manusia tidak akan lagi memiliki dosa, dan manusia juga tidak mungkin dapat berdosa lagi waktu manusia sudah ada di surga nantinya. Sehingga manusia nanti di surga, kita semua umat-umat Tuhan, kita percaya nanti waktu kita di surga saudara, kita itu tidak akan lagi bisa mengalami sengsara, apakah itu secara fisik, apakah itu secara jiwa atau emosi. Karena kenapa? Dosa kita udah diangkat. Dan kita tahu penderitaan sengsara itu adalah akibat dari dosa. Karena tidak ada dosa, jadi tidak akan ada lagi sengsara yang akan kita alami di surga kelak. Tapi bedanya di neraka itu 180 derajat. Di mana saudara, di neraka hadirat Tuhan itu tidak ada sama sekali. Dan karena itu saudara, di neraka manusia akan dipenuhi oleh dosa sepenuhnya. Sehingga saudara, kalau di surga itu nggak ada stres, nggak ada duka cita, nggak ada kesakitan, nggak ada kekhawatiran. Di neraka nanti manusia justru akan mengalami duka cita, kesakitan, stres, kekhawatiran yang sangat penuh, yang jauh melebihi dari apa yang kita bisa alami selagi kita hidup di dalam dunia ini. Kenapa saudara? Karena sekarang ini memang kita masih mengalami sengsara di dunia ini. Kita masih mengalami kesakitan, stres. Tetapi saudara, sekarang ini di dunia ada anugerah Tuhan yang masih menopang semua manusia. Sehingga kita tidak akan mengalami sengsara itu secara penuh. Tapi nanti di neraka saudara, anugerah Tuhan itu gak ada lagi. Gak ada anugerah Tuhan yang menopang. Sehingga manusia akan terus-terusan sakit, terus-terusan sedih, terus-terusan stres. Dan manusia itu karena gak ada anugerah Tuhan, dia gak akan jadi lebih baik, gak akan sembuh, dan gak akan pulih. Dan inilah saudara, kondisi kematian kekal yang firman Tuhan sampaikan kepada kita nantinya. Saudara, saya percaya di sini kematian kekal itu bukan kayak Thanos snack kita lalu kita hilang jadi debu. Gak ada lagi saudara. Tapi inilah kondisi kematian kekal yang digambarkan di dalam sengsara terus-menerus seperti yang dialami orang kaya dalam perumpamaan ini. Karena itu saudara, kematian kekal atau kematian pada umumnya di dalam dunia ini akan selalu menjadi momok yang menakutkan bagi manusia. Kenapa saudara? Meskipun kita tidak menyadarinya atau apa, tetapi di dalam hati kita tahu ada hal yang menakutkan yang akan terjadi di dalam kematian kita. Dan hal menakutkan itu apa? Firman Tuhan nyatakan kepada kita sekarang. Hal menakutkan itu adalah sengsara kekal. Seperti yang dialami oleh orang kaya ini. Tidak ada lagi anugerah Tuhan. Tidak ada lagi pertolongan. Dan kita akan sengsara penuh. Lebih dari apa yang kita bisa alami di dalam dunia ini. Sekarang pertanyaannya saudara, kenapa orang kaya ini bisa ada di neraka? Apakah karena dia orang kaya, maka dia ada di neraka, sedangkan Lazarus miskin dia ada di surga? Tentu tidak saudara. Kita mungkin sekilas bisa membaca perumpamaan ini dan menyimpulkan seperti itu, tetapi itu bukan maksudnya saudara. Meskipun saudara kita tahu firman Tuhan itu banyak menegur, memperingatkan tentang kekayaan materi, tapi firman Tuhan itu tidak pernah mengatakan bahwa orang masuk surga atau neraka itu ditentukan oleh kaya atau miskinnya orang tersebut. Orang kaya pasti masuk neraka, orang miskin pasti masuk surga. Nah kalau saudara lihat kenapa begitu? Di dalam perumpamaan ini ada Abraham di surga. Dan Abraham kita tahu dia adalah orang yang sangat kaya semasa hidupnya. Bahkan bisa dibilang dia jauh lebih kaya daripada orang dalam perumpamaan ini. Lantas kenapa saudara orang kaya ini ada di neraka? Nah saudara, kita lihat kembali kepada apa yang terjadi di antara orang kaya dan Lazarus semasa hidupnya. Dikatakan saudara, Lazarus yang miskin dan sakit itu berbaring dekat rumah pintu orang kaya itu, pintu rumah orang kaya itu. Nah saudara, ini sebenarnya bukan sekedar keterangan belaka yang menggambarkan kondisi Lazarus seperti gelandangan, tetapi ini ada kaitannya dengan hukum Taurat seperti yang tadi kita udah baca di awal ibadah, di ayat panggilan ibadah kita. Kenapa saudara? Karena saudara, di sini sebenarnya Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini mau menyatakan bahwa orang kaya ini telah berdosa karena dia telah gagal mengelola uangnya seperti apa yang hukum Taurat itu katakan. Ayat 20 Imamat 25 tadi berkata saudara apa? Apabila ada saudaramu jatuh miskin sehingga tidak sanggup bertahan di antaramu, engkau harus menyokong dia. Supaya apa saudara? Supaya dia dapat hidup di antaramu. Dan kenapa Lazarus ada di pintu orang kaya tersebut? Karena dia tahu saudara, Lazarus ini tahu
Ada firman Tuhan yang berkata seperti ini dan dia tahu orang kaya yang ada di sini, orang kaya yang ada di rumah ini, itu seharusnya bisa menolong dia, bisa memulihkan kehidupannya. Mungkin aja saudara, Lazarus ini juga kenal sama si orang kaya ini. Karena dialah pengharapan satu-satunya yang Lazarus miliki saat itu. Dan saudara, sebetulnya bagi orang kaya ini menolong Lazarus itu adalah hal yang mudah dia lakukan. Apalagi saudara, hukum Taurat itu sudah mengatur bahwa orang kaya ini harusnya menolong Lazarus. Itu bukan sebuah pilihan bagi dia, tapi ini adalah tanggung jawab. Karena apa? Sudah diatur oleh firman Tuhan. Sehingga saudara, saat orang kaya ini gak peduli sama Lazarus, dia membiarkan Lazarus dijilat oleh anjing-anjing yang hina. Sebetulnya di situ orang kaya ini sudah tidak tunduk lagi sama Tuhan. Orang kaya ini udah melanggar perintah Tuhan dengan jelas, saudara. Yang seharusnya dia memakai kekayaannya untuk menyokong kehidupan Lazarus, mengangkat kehidupan Lazarus, memulihkan dia dari sakit penyakitnya. Tetapi sebaliknya saudara, orang kaya ini malah membiarkan Lazarus semakin terpuruk, semakin terhina, sampai ia mati, saudara. Tindakan orang kaya ini menunjukkan apa yang Yesus katakan sebelumnya di pasal 16 ayat 13, seperti yang tadi sudah saya katakan di awal ibadah, di awal khotbah tadi, bahwa kita tidak bisa mengabdi pada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Jelas ini adalah apa yang terjadi sama orang kaya ini ditunjukkan sekarang di dalam orang kaya ini, saudara. Orang kaya ini mengasihi uangnya lebih daripada dia mengasihi Tuhan. Dan ini menunjukkan keberdosaan hatinya yang pantas menerima murka Allah. Dia pantas menerima kematian kekal. Dia pantas karena keberdosaannya ini hidup di dalam sengsara neraka. Saudara, kita udah tahu neraka itu adalah hal yang mengerikan. Dan kita juga tahu sebenarnya orang yang berdosa akan berakhir di neraka setelah kematian. Tetapi pertanyaannya saudara, kenapa kita masih sering berkompromi dengan dosa dalam hidup kita? Kenapa saudara? Karena saudara, sekilas dosa itu kelihatannya enak. Kehidupan orang kaya di dalam perumpamaan ini adalah kehidupan yang banyak dari kita inginkan, bukan? Punya rumah besar, makan enak, bergelimangan harta, punya baju yang bagus. Dosa saudara seolah itu bisa memberikan apa yang kita inginkan dalam hati kita dengan cara yang realistis, dalam waktu dan cara yang relatif bisa lebih terukur dan bisa lebih cepat juga. Misalnya saudara, kalau kita mau kayak orang kaya ini, mau hidup enak, hidup nyaman, bergelimangan harta kemewahan, dosa itu berkata sama kita saudara, ya udah pakai waktu kita buat cari uang sebanyak-banyaknya aja. Ngapain kita pakai waktu buat bersekutu di gereja, datang hari Minggu kayak begini, kan lumayan nih saudara, 2 jam bisa kita pakai buat produktif cari uang. Nanti kita bisa punya mobil yang bagus, makan yang enak. Coba saudara setia sama Tuhan. Emang setia sama Tuhan bisa menaruh makanan di atas meja kita? Setia sama Tuhan bisa membeli mobil. Beli mobil bukan pakai setia sama Tuhan, pakai uang. Dosa ngomong kayak begitu saudara. Atau mungkin dosa berkata seperti ini, hei, kamu tahu kan dosa seksual itu memuaskan, hubungan seksual itu memuaskan, menarik. Tapi kalau kamu menunggu sampai kamu nikah, kelamaan. Nikah itu ribet loh. Banyak masalah nanti. Perlu banyak uang, prosedurnya banyak. Nanti sama pasangan juga banyak bedanya, banyak konfliknya, banyak masalahnya. Udah lakuin sekarang aja, kata dosa. Lakuin sebelum nikah, bisa kok dapetin kenikmatan itu lebih gampang. Nggak perlu komitmen, nikmat juga rasanya. Saudara, jika kita saat ini masih berpikir dosa itu nikmat, saya ingin katakan kepada kita semua hari ini, bahwa dosa punya price tag yang sangat amat mahal. Dan price tag ini kita sudah lihat dalam kehidupan orang kaya ini di neraka. Sengsara yang jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan saudara. Memang saat ini saudara, Tuhan itu belum tagih harga dosa itu sepenuhnya. Kita mungkin bisa berdosa dan kita baik-baik saja. Seperti kehidupan orang kaya ini di dunia, dia tetap di dalam dosanya, membiarkan Lazarus begitu saja, tapi baik-baik aja kehidupannya. Tetapi saudara, nanti
saat Kristus datang kedua kali, dia menghakimi seluruh dunia ini, dia menghakimi kita semuanya, Tuhan akan tagih semua harga yang harus kita bayarkan karena dosa-dosa kita. Itu dia kenapa saudara, firman Tuhan itu seringkali bilang dosa itu seperti hutang. Karena kita nanti akan bayarkan di dalam kekekalan. Bukan sekarang sih, bayaran nanti di kekekalan saudara. Dan satu-satunya jalan saudara agar kita bisa selamat dari kematian kekal ini adalah dengan apa saudara? Pertobatan. Dan Tuhan tidak hanya memperingatkan kita akan harga dosa yang harus kita bayarkan melalui perumpamaan ini, tetapi ini juga adalah peringatan dalam perumpamaan yang akan kita lihat agar kita bertobat dari dosa-dosa kita dan kita bertobat selagi ada kesempatan. Kita masuk ke poin yang kedua, kesempatan untuk bertobat. Saudara, saya ingin recap dari pertanyaan singkat, pertanyaan 85 dari Katekismus Singkat Westminster yang tadi kita udah baca bersama-sama. Saudara bisa lihat di liturgi saudara, pertanyaan nomor 85. Dikatakan di situ saudara, jawaban agar kita terlepas dari murka dan kutuk Allah yang layak menimpa kita karena dosa, Allah menuntut dari kita iman dalam Yesus Kristus, pertobatan yang memimpin kepada kehidupan, dan dengan tekun memakai semua sarana eksternal yang Kristus pakai untuk mengkomunikasikan berkat-berkat penebusannya kepada kita. Saudara, apa yang dikatakan di Katekismus Singkat Westminster ini bukan salah satu jalan, tetapi ini satu-satunya jalan agar kita terlepas dari murka Allah, yaitu dengan kita beriman di dalam Yesus Kristus yang kita nyatakan di dalam pertobatan. Dan pertobatan sendiri, saudara, terdiri dari dua hal. Pertobatan itu terdiri dari bagaimana kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, dan hati kita, saudara, yang kembali kepada Tuhan untuk tunduk dan mau menyembah Tuhan. Dan menariknya, saudara, dari perumpamaan ini kita akan melihat Tuhan itu memanggil kita untuk bertobat sekarang, selama kita masih hidup di dunia ini. Kenapa, saudara? Karena nanti begitu manusia mati meninggalkan dunia ini, kalau manusia sudah menderita di neraka, kesempatan untuk bertobat itu sudah tidak akan ada lagi. Inilah yang Yesus gambarkan, dan kalau kita lihat di ayat 24, dikatakan saudara, dalam penderitaan yang orang kaya ini alami di ayat 24 di situ, dia meminta kepada Abraham, dikatakan dia bisa melihat Abraham dan Lazarus dari jauh, ya, Abraham dan Lazarus yang ada di surga, dan dia minta saudara agar apa? Dia mengirimkan Lazarus, Abraham itu bisa mengirimkan Lazarus ke dekat dia, dan dia menyejukkan jarinya, karena jarinya Lazarus itu bisa menyejukkan orang kaya ini dari nyala api yang panas. Tetapi di ayat 26 Abraham berkata, itu nggak mungkin, karena di antara surga dan neraka ada jurang yang tidak terseberangi, sehingga tidak ada orang dari surga yang bisa pergi ke neraka, dan sebaliknya tidak ada orang dari neraka bisa pergi ke surga. Saudara ingat, ini adalah sebuah perumpamaan. Saya harus katakan ini mungkin bukan realitas sesungguhnya tentang surga dan neraka, karena nggak ada yang tahu sebenarnya saudara, manusia saat ini gambaran surga sama neraka itu seperti apa. Tetapi ada konsep yang di sini Yesus katakan dalam perumpamaan ini, bahwa ini adalah sesuatu yang benar, bahwa antara surga dan neraka akan terjadi pemisahan saudara, di mana manusia yang benar itu akan berada di surga, dan manusia yang tidak benar, yang sudah berdosa, akan berada di neraka. Tidak seperti dalam dunia ini. Sekarang dalam dunia ini mereka yang benar dan yang tidak benar itu kita masih hidup berdampingan, masih bersama-sama saudara, masih tercampur. Tetapi nanti setelah kematian Tuhan akan memisahkan ini saudara. Konsep ini juga menentang konsep-konsep agama lainnya yang menyatakan bahwa setelah kematian jiwa manusia itu akan berada di api penyucian atau purgatori saudara. Konsep ini menentang itu, kebenaran ini menentang itu saudara. Kenapa saudara? Konsep purgatori itu berkata bahwa setelah manusia meninggal, manusia itu akan dibakar dalam api penyucian, sehingga nanti manusia itu bisa suci dan dia bisa ke surga lagi. Tapi di sini konsep yang Alkitab nyatakan, setelah Tuhan menghakimi manusia, itu tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi api penyucian saudara. Tuhan akan memisahkan kita, seperti yang dikatakan, yang memisahkan antara gandum dan ilalang, yang memisahkan domba dan kambing, dan dia akan memisahkan kita yang benar dan tidak benar. Yang benar akan masuk ke surga bersama-sama dengan Allah. Yang tidak benar, mereka akan dibuang ke api neraka, di mana tidak ada Allah di situ, saudara. Selain itu ada satu hal menarik lagi yang saya ingin yang ingin kita lihat di sini. Kenapa nggak ada kesempatan, saudara, bagi mereka yang sudah ada di neraka untuk bertobat, untuk kembali benar? Kita lihat, saudara, ada yang menarik. Meskipun orang kaya ini udah tersiksa begitu rupa di neraka, tapi hatinya dia masih nggak berubah, saudara.
Kalau kita lihat saudara, di sini dia masih tetap meminta Lazarus untuk datang menghampirinya. Seakan-akan dia itu masih melihat Lazarus itu kayak dia ngelihat Lazarus di dunia masih lebih rendah dari dirinya dia. Dia masih self-centered saudara. Hatinya dia itu masih hati seperti yang dia miliki selama dia di dunia. Hati yang berdosa. Nggak cuma itu aja saudara, nanti di ayat terakhir pun dia juga saudara, orang kaya ini masih minta Abraham untuk suruh Lazarus pergi ke saudara-saudaranya untuk peringatkan mereka yang saudara-saudaranya masih ada di dunia, supaya saudara-saudaranya ini mau bertobat saudara. Lazarus, orang kaya ini masih punya hati yang sama. Dia masih punya hati yang keras, masih punya hati yang berdosa. Dan ini semakin menunjukkan saudara bahwa orang kaya ini memang pantas ada di neraka karena dia memang tetap di dalam keberdosaannya. Dan ini juga menunjukkan satu hal, bahwa sengsara dan penderitaan yang manusia alami selama ia di neraka itu tidak akan mengubahkan hatinya. Manusia saudara waktu nanti ada di neraka, hatinya masih akan tetap dipenuhi oleh dosa. Bahkan dosa akan lebih memenuhinya daripada saat ini saudara. Jadi saudara, kalau kita masih berpikir sekarang, nanti aja kita bertobat. Kalau nanti misalnya ada orang kalau kena sengsara, orang kena penderitaan dalam dunia, kena penyakit, itulah baru bertobat. Saudara, belum tentu. Karena saudara, penderitaan, kesengsaraan itu bukanlah hal yang dapat mengubahkan hati manusia. Dan kita bisa lihat dari kehidupan orang kaya ini saudara. Jadi saudara, ini mungkin bukan hal yang saya senang untuk berbicara, karena ini juga berbicara kepada saya juga. Kalau kita sekarang masih mau berkata, nanti aja deh gue baru tobat, gue masih mau nikmatin hidup, gue masih mau happy-happy selagi masih muda, kan umur gue masih panjang, gue masih mau nikmatin hidup dalam dosa. Atau saudara gak mau bertobat karena saudara pikir saat ini masih belum siap buat bertobat. Saudara masih sulit buat meninggalkan hal-hal di dalam keberdosaan saudara. Saudara, kalau kita masih berpikir seperti ini saudara, saya ingin katakan satu hal. Kenapa kita harus bertobat sekarang? Karena hidup kita itu sangat amat pendek. Yakobus 4 ayat 14 berkata, hidup kita itu sama seperti uap, sebentar kelihatan lalu lenyap. Pendeknya hidup manusia itu kayak apa saudara? Saudara, saya umur 36 sekarang, nggak kelihatan ya? Udah hampir setengah umur 30, nggak kerasa bentar lagi kepala 4. Dan saudara, saya merasa sampai 36 ini hidup saya pendek banget. Rasanya kok kayaknya saya baru tahun lalu lulus kuliah, baru dapat kerja. Sekarang udah 36. Mungkin saudara, saya nanti akan hidup sampai umur 70 tahun. 70 tahun ekspektasi kehidupan manusia sekarang, kurang lebih umur segitu. Dan tanpa saya sadari udah setengah saudara saya jalani hidup saya sekarang, kalau ekspektasinya 70 tahun. Oke saudara, mungkin kita lihat umur yang sekarang kita masih 20-an, 30 tahun awal gitu ya. Ya 70 masih panjang lah. Masih ada nanti kesempatannya, masih bisa lah kita happy-happy dulu, nikmatin dosa dulu, sekarang nanti aja baru tobat, tunggu udah 60-an gitu. Tapi saudara, 70 tahun yang kita pikir panjang itu, coba saudara bandingkan dengan kehidupan kekal yang akan kita nikmati nanti saudara. 70 tahun itu gak ada apa-apanya saudara. Kekekalan itu apa? Ya kita gak tahu, gak ada batasnya selama-lamanya itu saudara. Jadi 70 tahun yang kita pikir panjang itu sebenarnya pendek. Dan satu lagi, siapa yang bisa memastikan kita bisa hidup sampai 70 tahun sekarang saudara? Saudara, saya bukan mau nakut-nakutin, tapi kita gak ada yang tahu hari kita saudara. Bisa aja Tuhan memanggil kita kapanpun. Dan oleh karena itu saudara, selagi Tuhan saat ini masih memperingatkan kita, selagi Tuhan masih menunjukkan jalan kepada kita untuk kita bertobat sekarang dan saudara menyadarinya, bertobatlah sekarang saudara, selagi masih ada waktu. Dan saudara, apa yang membuat pertobatan kita itu mungkin dilakukan sekarang? Bagaimana kita bertobat, kita kembali kepada Tuhan sekarang saudara. Pertobatan tidak hanya satu usaha yang kita lakukan, tetapi terlebih besar pertobatan itu terjadi karena ada satu anugerah besar yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Kita masuk ke poin yang ketiga, jalan agar kita kembali benar. Saudara, kalau dari 2 poin tadi kita banyak melihat dari sisi pandang orang kaya yang di neraka. Di poin ini saya mau lihat ke sisi pandang Lazarus saudara. Saya mau nanya satu hal kepada kita. Orang kaya itu jelas dia masuk neraka tadi karena dosanya. Dia layak mendapatkan neraka, sengsara di neraka saudara karena keberdosaannya. Tapi saya ingin bertanya, apa
yang membuat Lazarus akhirnya mendapat penghiburan kekal di surga? Kita udah tahu saudara, jawabannya bukan karena Lazarus itu miskin, jadi dia masuk ke surga, dia dihiburkan di surga. Enggak saudara, banyak orang miskin di dalam dunia ini yang tidak percaya Tuhan dan akhirnya juga berakhir seperti orang kaya ini. Saudara, perumpamaan ini memang tidak memberikan alasan secara eksplisit kenapa Lazarus ada di surga. Tetapi ada satu petunjuk yang dapat membantu kita untuk melihat apa yang membuat Lazarus diterima oleh Tuhan di dalam surga. Dan petunjuk ini ada di dalam nama Lazarus itu sendiri, saudara. Nah, nama Lazarus ini menarik. Kenapa, saudara? Karena biasanya kalau Tuhan Yesus itu mengatakan perumpamaan, orang-orang tokoh-tokoh dalam perumpamaan itu biasanya nggak dikasih nama sama Yesus. Tetapi khusus di perumpamaan ini, seorang miskin dikasih nama Lazarus. Karena kenapa? Ada satu kebenaran penting yang Yesus ingin sampaikan kepada kita semua di sini. Dan kebenaran apa itu, saudara? Saudara, nama Lazarus itu adalah panggilan Yunani dari nama bahasa Ibrani, yaitu nama Eliezer. Jadi nama Lazarus sama nama Eliezer itu sama, saudara. Dan menariknya, kalau saudara baca di kitab Kejadian, nama Eliezer itu pernah disebutkan. Dan disebutkan sebagai hamba dari Abraham. Ada di Kejadian 15, saudara. Dan dalam perumpamaan ini menariknya, Lazarus atau Eliezer itu ada di pangkuan Abraham. Dan nama Eliezer ini terdiri dari dua kata, saudara. Kata Eli yang berarti Tuhan, kata Ezer yang berarti menolong. Nama Lazarus memiliki arti Tuhan menolong. Lazarus, saudara, menerima kehidupan kekal di surga karena ada orang kaya yang sejati yang menolong kehidupannya secara penuh. Dan orang ini adalah Kristus yang juga adalah Tuhan sepenuhnya. Kristus, pribadi yang kaya, yang memiliki surga dan dunia ini, saudara. Dia menolong Lazarus begitu rupa. Dengan cara bagaimana, saudara? Ia datang ke dalam dunia, hidup di bawah perintah hukum Taurat dengan penuh, untuk menolong mereka yang miskin dan tertindas. Supaya kenapa, saudara? Supaya mereka yang miskin dan tertindas itu kembali punya kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang puas, kehidupan yang selalu dihiburkan, kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Dengan Abraham juga dan dengan umat-umat Tuhan lainnya di surga, saudara. Kristus orang kaya yang sejati, yang sesungguhnya, yang ditunjukkan di sini, saudara. Dan Kristus memulihkan kehidupan kita. Bukan hanya dengan kekayaan yang ia miliki semata, saudara. Tetapi ia memberikan hidupnya menjadi manusia yang miskin dan tertindas. Sampai pada akhirnya Kristus harus menerima kematian yang tidak terhormat di atas salib yang keji dan hina. Kalau Lazarus dalam kehidupannya dibuat lebih terhina daripada anjing, Kristus di atas kayu salib dibuat lebih terhina dari apapun juga. Dan kenapa, saudara, Kristus mau melakukan ini semua? Supaya saudara, di dalam kemiskinan dan penindasan, penghinaan yang Yesus terima di atas kayu salib, kita kembali memperoleh jalan yang akan membawa kita kepada kekayaan yang sesungguhnya, kepada kehormatan yang sesungguhnya, kepada kehidupan yang sesungguhnya yang kita dapat terima di dalam Bapa di surga. Kristus jalan yang akan membawa kita kembali benar, saudara. Ini adalah jalan yang Kristus bukakan, yang Tuhan bukakan bagi saudara dan saya untuk kita bertobat. Kita bertobat nggak cuma mengakui kesalahan kita aja, saudara, tapi kita bertobat karena Kristus sudah buka jalan. Kalau Kristus nggak buka jalan, kita nggak mungkin bisa bertobat, saudara. Dan pertobatan kita tuh nggak ada artinya kalau Kristus nggak terlebih dahulu datang kepada kita dan membenarkan kehidupan kita terlebih dahulu, saudara. Jadi saudara, hari ini saudara, satu berita yang Tuhan sampaikan kepada kita. Yes, kita memang orang yang berdosa. Lazarus itu gambaran kita, orang yang miskin dan tertindas karena dosa-dosa kita. Dan karena dosa kita, kita gak bisa menolong kehidupan kita seperti Lazarus. Tetapi saudara, Tuhan menolong kita. Dan Tuhan saat ini
sedang menolong kita semuanya saudara. Untuk kembali menuju ke jalan yang benar, kepada kehidupan yang layak, kepada kekayaan yang sesungguhnya kepada Bapa. Dan Tuhan lakukan ini bukan karena kita pantas saudara, bukan karena kita sudah melakukan itikat yang baik dalam kehidupan kita. Enggak, Tuhan lakukan ini karena apa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Dia mengasihi kita begitu rupa saudara, sehingga Dia mau menjadi miskin dan tertindas untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu saudara, saat ini waktu kita mendengarkan berita ini dan saudara menyadari, aku perlu datang kepada Kristus sekarang. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita, dan jangan keraskan hati kita saudara. Terima jalan keselamatan itu di dalam Kristus. Terima sekarang juga saudara, selagi kita masih ada waktu saat ini. Dan bagi saudara yang sudah pernah menerima Kristus sekarang, tapi saudara masih merasa hidup di dalam dosa saat ini. Masih ada saudara-saudara, masih ada dosa-dosa yang saudara masih sulit untuk lepaskan dalam kehidupan saudara saat ini. Masih bergumul. Saudara masih punya mungkin pergumulan pribadi, konflik dengan sesama, masih punya rasa khawatir, masih punya sakit hati karena berbagai macam hal dalam kehidupan kita saudara. Saya ingin katakan, Kristus tetap akan setia menolong saudara. Kristus yang sudah memberikan kehidupan yang jauh lebih baik kepada kita di surga kelak, Dia pasti juga akan menolong kita sekarang saudara, sambil kita menunggu kehidupan kekal itu nanti. Dan saudara, setelah ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah satu tanda yang Tuhan berikan kepada kita, tanda eksternal yang Tuhan berikan kepada kita, supaya apa saudara? Kita kembali melihat, ini loh pertolongan yang Kristus sudah berikan kepada kita. Tubuh dan darah yang sudah dicurahkan bagi kita semuanya saudara. Dan biarlah saudara, kita semua yang saat ini mungkin lagi bergumul, yang lagi memiliki beban berat, yang memiliki sakit hati, yang menyadari keberdosaan kita sekarang, umat-umat Tuhan, mari kita bersama-sama menyongsong perjamuan kudus ini, melihat kembali bagaimana Tuhan telah menolong kita, dan Dia pasti setia akan terus menolong kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami, tidak dapat berkata-kata saat ini Tuhan, melihat kehidupan kami yang ternyata begitu besar dosanya, begitu besar tidak baiknya di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami lebih tidak bisa berkata-kata melihat Engkau yang rela menjadikan diri-Mu tertindas dan miskin karena setiap kami, untuk menanggung semua dosa-dosa kami, supaya kami dapat kembali menjadi kaya di hadapan Tuhan, kami menjadi benar di hadapan Tuhan, dan kami memiliki kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang dipulihkan di dalam Tuhan. Dan Bapak, sebentar kami akan menerima perjamuan kudus ini, biarlah perjamuan kudus ini pun juga dapat menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami, bahwa Engkau telah menolong kami begitu rupa, telah menolong jiwa kami begitu rupa, dan Engkau terus akan menolong kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.